Minimalis adalah sebuah gaya hidup yang bisa dibilang akhirnya membuatku bisa melepaskan banyak hal yang kurang begitu penting di dalam hidupku belakangan ini, dan bisa membantuku agar bisa lebih fokus hanya pada hal-hal yang penting bagiku. Tapi masih ada beberapa orang yang masih belum cukup memahaminya menurutku, seperti pada beberapa komentar yang aku temukan di channel ini. Apa seorang minimalis harus selalu menggunakan produk Apple? Apa seorang minimalis harus selalu membaca buku? Dan apa seorang minimalis harus selalu minum kopi? Hai, bagi kalian yang baru datang ke channel ini, perkenalkan, aku Randi Rahman, seorang content creator, filmmaker Nabi, dan juga menyukai segala berbau teknologi dan minimalis. Pakai produk Apple, minum kopi, pakai baju polos, baca buku, dan lain-lainnya. Entah kenapa, masih ada beberapa orang yang mengasosiasikan gaya hidup tersebut dengan gaya hidup minimalis. Ya, seolah-olah kalau kamu ingin menjadi seorang minimalis, kamu harus mengikuti gaya berpakaian orang tersebut, dan kamu harus menggunakan barang yang orang tersebut pakai, dan kamu harus mengikuti gaya hidup orang tersebut. Ya, gimana ya? Menurutku sendiri sih, itu kurang tepat sih. Walaupun aku tahu yang mikir kayak gitu nggak banyak banget dan cuma beberapa aja. Menurut yang aku tahu, gaya hidup minimalis itu bukan cuma berdasarkan dengan apa yang terlihat di luar, tapi dari apa yang ada di dalam diri kita. Ya, semuanya terjadi dari apa yang ada di dalam diri kamu. Dan selanjutnya akan secara natural terefleksi dengan perilaku-perilaku yang kamu lakukan sehari-harinya. Kamu juga akan secara natural memahami apa yang kamu butuhkan. Benda-benda dan juga kebiasaan yang tadi seperti Apple, kopi, buku, baju polos, dan sebagainya sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan gaya hidup minimalis. Tapi menurutku kalian kebetulan aja menemukan orang-orang minimalis yang kebetulan menggunakan Apple device, kebetulan minum kopi, kebetulan suka baca buku, dan kebetulan pakai baju polos. Karena ya memang kebanyakan yang terekspos oleh media digital dan media lainnya memang yang seperti itu. Seorang minimalis selalu menggunakan produk Apple. Ya banyak sih, termasuk aku juga. Tapi aku yakin orang-orang yang menggunakan Apple device itu pasti punya alasan tersendiri kenapa mereka memilih device tersebut. Aku sendiri masih menggunakan MacBook sampai saat ini karena ya menurutku itu sesuai sama kebutuhanku banget. Seperti browsing, ngedit foto, ngedit video, putar musik, main games ringan, menulis, dan masih banyak lagi aku lakukan semuanya di device ini. Kenapa harus MacBook? Kenapa nggak Windows aja? Kan sama aja. Gimana ya? Sebenarnya aku sudah pernah menjelaskan tentang hal ini dalam satu video tersendiri. Kalian bisa menontonnya di sini, tapi setelah video ini selesai. Dan komen-komennya seru banget. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Dan ya, itu bebas mereka mau pendapat apa aja. Karena kebutuhan orang itu beda-beda. Singkatnya, aku dulu punya Windows PC dan juga MacBook. Tapi pada akhirnya aku nggak menggunakan PC lagi dan aku hanya menggunakan MacBook sampai sekarang. Karena menurutku MacBook sekecil ini sudah bisa sangat powerful untuk menjangkau hampir semua kebutuhanku. Ditambah dengan banyak nilai plus lainnya. Simple, nggak ribet, mudah dibawa, nggak menu-menuhin kamar, dan juga hemat listrik. Seorang minimalis kenapa harus selalu minum kopi? Mungkin kebanyakan yang terlihat, iya memang begitu sih. Tapi sekali lagi itu nggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin mereka minum kopi karena memang suka, dan juga ditambah efek kafein yang bisa menyegarkan di pagi hari, dan juga bisa membuat fokus juga. Malah kayak iklan. Tapi banyak yang nggak minum kopi juga kok, termasuk aku. Sebenarnya aku cukup suka minum kopi, tapi aku cukup menghindari untuk meminum kopi. Ya, aku menghindari kopi karena bisa dibilang aku termasuk ke orang tipe yang cukup lemah terhadap kopi. Ini mungkin terdengar agak sedikit lebay, tapi ini beneran. Aku selalu susah untuk tidur ketika habis minum kopi. Walaupun itu cuma setengah gelas, ataupun cuma 2 atau 3 teguk. Dan ya, jam tidurku biasanya langsung kacau. Maka dari itu, aku berusaha sebisa mungkin untuk
menghindari meminum kopi. Selain membuatku jadi susah tidur, aku juga sudah terlanjur mengetahui efek kalau terlalu banyak mengkonsumsi kafein itu nggak sehat buat tubuh. Jadi sebelum jam tidurku kacau dan aku kecanduan untuk minum kopi, jadi sebaiknya aku sebisa mungkin menghindari meminumnya. Lagian minum air putih enak kok dan juga jauh lebih sehat. Sama juga dengan hal lainnya, membaca buku, memakai baju polos, dan sebagainya. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya juga. Aku mulai membiasakan membaca buku karena ya kesadaran diri sendiri aja. Karena aku ngerasa aku masih punya pengetahuan yang sangat minim. Dan aku butuh pengetahuan yang lebih banyak agar kehidupanku jadi jauh lebih baik lagi. Dan ya, ternyata membaca buku nggak sengebosenin yang aku pikirkan sebelumnya. Jadi, cobalah baca buku sekali-sekali, kalau kalian belum pernah. Aku juga menggunakan baju polos karena menurutku inilah baju yang paling pas untukku dan juga yang paling nyaman untukku saat ini. Desain yang super basic dan juga nggak pernah kelihatan jadul. Kayaknya baju polos dari tahun 50 sampai tahun sekarang ya kurang lebih masih sama. Aku juga sempat membuat satu video khusus yang ngebahas kenapa aku suka baju polos. Mungkin kalian bisa menontonnya, tapi tentu aja setelah video ini selesai. Linknya ada di sini. Intinya adalah semua hal tadi nggak ada hubungannya dengan gaya hidup minimalis, karena semua itu tergantung pada pribadi masing-masing dan juga selera masing-masing. Tapi nggak bisa dipungkiri, kita adalah makhluk sosial. Kita nggak mungkin nggak bisa terpengaruh oleh orang lain dan atau manusia lain di bumi ini. Jadi akan sangat mungkin kelihatannya aku ngikutin seseorang dan mungkin kelihatannya kamu ngikutin aku atau orang lain. Karena ya memang kadang entah sadar atau enggak hal itu bisa terjadi. Seorang musisi, pelukis, penulis, selebritis, desainer, pembuat games atau gamers dan masih banyak lainnya pasti memiliki versi minimalis mereka sendiri. Dan mungkin aja kalau mereka ngelihatku terlihat seperti maksimalis. Atau sebaliknya, karena kembali lagi, yang tahu apa yang aku butuhkan ya aku sendiri, dan yang tahu apa yang mereka butuhkan ya mereka sendiri. Kalian boleh kok mengikuti role model kalian, tapi ingat, manusia itu pasti punya kelebihan dan juga punya kekurangan, dan juga punya selera dan kebutuhan yang berbeda. Jadi ikutilah atau cobalah hal tersebut kalau memang menurut kalian hal tersebut bagus untuk kalian dan cocok untuk kalian. Dan ya, sampai sini aja video aku kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau mungkin ada salah-salah kata. Dan jangan lupa untuk berkunjung ke halaman Karya Karsaku dan berikan dukungan kalian kepada channel ini jika kalian ingin. Dan akhir kata, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Stay safe, stay at home. See you on comment section and bye.